Warga Desa Balaradin, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal mendesak agar oknum yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat segera dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami minta 2 oknum penilap bansos warga Desa Balaradin supaya dipenjara, kata Sutijah 60 tahun warga RT 06 RW 06 Desa Balaradin. Saya merasa kecewanya karena dijebak. Yang nomor 4-nya itu kata-kata itu saya nggak baca. Poin keempat. Iya. Apa itu? Pengembalian uang. Pengembalian uang. Bu, ini sayang kalau ibu nggak diambil, uang ini nggak diambil. Eman-eman, udah saya nggak butuh uang. Saya butuhnya uang itu dikembalikan ke negara aja. Saya maunya Sophie di penjara. Dia apa katanya ketawa. Ya, itu uang kembali atau tidak kembali, Sophie itu nggak bakalan bisa dipenjara, katanya gitu. Katanya uang itu nggak korup gitu. Kerugiannya kemarin jumlahnya 5 berapa itu ya lupa. Ibu sendiri? Iya. 5 apa? 5 juta? 5 juta, 5 juta lebih lah. Itu selama berapa tahun berarti? Yang 2 tahun lebih. Sutijah merupakan KPM Bansos di Desa Balaradin. Dia mengaku sejak beberapa tahun yang lalu tidak menerima bansos dari pemerintah. Totalnya lebih dari 5 juta rupiah. Nominal itu diketahuinya setelah ada audit dari Dinas Sosial dan diklarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Dia bersama 7 orang KPM diklarifikasi di Inspektorat pada Kamis 15 Mei 2025. Sebenarnya ada 10 KPM yang menjadi korban penyelewengan bansos oleh oknum di desa tersebut. Namun yang hadir saat diklarifikasi hanya 8 orang. Dia menyatakan bahwa warga kompak tidak akan menerima uang bansos tersebut, asalkan 2 oknum itu diproses hukum dan dipenjara. Tokoh masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi Praitno mengaku sangat kecewa dengan pelayanan Inspektorat yang telah menggiring warga supaya uang dikembalikan ke KPM. Dengan begitu, oknum hanya diberi sanksi tanpa dipenjara. Namun, Edi meminta kepada Inspektorat agar poin uang kembali supaya dihilangkan. Jika kami dapat kabar bahwa ibu-ibu yang selamat diklarifikasi dari jam 9 pagi sampai jam 5, itu ternyata harapan ibu-ibu tidak sesuai apa yang diharapkan. Bahwasanya mengenai tentang harapan ibu-ibu ketika diklarifikasi itu tidak menemukan poin yang 4 dan yang poin yang kelima. Di antara poin tersebut itu menerangkan bahwa uang tersebut untuk akan dikembalikan dan ibu-ibu menerima kayak gitu. Padahal ibu-ibu tidak mau menerima, sehingga dari hasil tersebut kami merasa kecewa karena kami menanyakan kepada ibu-ibu semua yang dari pagi sampai sore diklarifikasi itu pada kaget, merasa dibohongin, sehingga dengan itu kami ya ngamuk-ngamuk memang terus terang meminta hak untuk mewakili ibu-ibu yang saat itu kepenginnya agar bisa sesuai dengan harapan. Poin keempat dan 5 itu supaya diganti agar oknum ditindaklanjuti secara hukum pidana karena mereka diduga telah menilep uang bansos milik warga miskin. Dia menilai hasil klarifikasi di Inspektorat tidak sesuai dengan harapan warga. Karena itulah, pihaknya sempat mengamuk di ruang Inspektorat agar surat pernyataan hasil klarifikasi dirubah. Dia berharap agar pelayanan Inspektorat dievaluasi. Seharusnya Inspektorat sebagai penengah dalam sebuah persoalan, bukan malah memihak. Sementara, saat Inspektorat Kabupaten Tegal hendak dikonfirmasi, para pejabat yang menangani kasus Desa Balaradin sedang rapat. Sedang menghitung kerugian Desa Balaradin, kata salah satu pegawai Inspektorat, Senin 19 Mei 2025. Yeri Noveli, Radar Tegal TV.